Tunduk karena sopan, ratakan jika keterlaluan. Tunduk itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita ratakan ocehan gus-gusan. Orang semacam ini semakin hari semakin banyak ulah dan banyak tingkah, teman-teman, yang dimana mereka dengan berbagai macam slogan ingin memberikan doktrin kepada umat bahwa merekalah yang berada di sisi kebenaran. Padahal banyak sekali ajaran di antara mereka yang semakin hari semakin bobrok, rusak, dan mencemari ajaran Islam. Hal ini tidak luput juga dari pernyataan mereka sendiri, yang dimana katanya kalau kalian ingin dijuluki gus-gusan, ingin menjadi tokoh agama meskipun masih bocil, maka suruhlah kepada kakek-kakek kalian untuk mendirikan pondok pesantren. Carane dadi gus-gusan, bae sampean riyen kon bangun pondok. Mbahmu ra duwe pondok ya ora iso dadi gus sampean. Lak sampean bangun pondok ya jelas gak iso. Lah wong penggaweane maido lak pengin dadi gus, mbae sampean omongi. Sampean omongi kon duwe pondok. Lah mbae sampean tukang adu jago ya ora iso. Memang warisan ya teman-teman. Memang orang yang ditokohkan sekarang ini, yang di Indonesia khususnya, bukan orang yang berilmu, tapi orang yang memiliki warisan. Warisan pondok pesantren, warisan ini, warisan itu. Yang sehingga apa? Mereka memiliki berbagai macam akses untuk menjadi tokoh di Indonesia meskipun tanpa ilmu. Meskipun hanya bualan semata, meskipun hanya omong kosong, dan meskipun hanya kata-kata mesum belaka. Gus-gusan yang selama ini marak dan memberikan berbagai macam doktrin kepada umat, bahkan teman-teman, mereka ini sekarang, baru-baru ini, dia ditegur oleh berbagai macam pihak. Banyak pihak yang memberikan teguran kepada gus-gusan semacam ini, tidak terluput kepada Kiai Khalil Nafis sebagai salah satu anggota atau sebagai petinggi dari MUI, memberikan teguran cuman hanya melalui tulisan di akun media sosialnya. Dan setelah ditegur berbagai macam pihak, Gus L ini akhirnya meminta maaf karena telah melakukan tindakan-tindakan yang kurang pantas kepada anak di bawah umur. Saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Namun demikian, saya tetap memohon maaf atas hal tersebut. Demikian permohonan maaf dan klarifikasi ini saya sampaikan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kekhilafan kita semuanya dan senantiasa membimbing langkah kita di jalan kebaikan. Meskipun hal tersebut ya kepada anak kecil, mungkin gemes kepada anak kecil itu ya boleh. Mungkin gemes kepada anak yang lucu, imut, dan lain sebagainya itu ya tidak masalah. Asal sesuai dengan konteks dan kewajaran.
Apakah kalian tidak tahu dan tidak sadar bahwa di pondok-pondok pesantren kalian marak terjadi kasus yang sedemikian rupa itu sampai mengarah pada berapa kasus tindakan asusila di pondok pesantren? Tidak terhitung teman-teman, tidak terhitung jumlahnya. Berkedok sucikan rahim, berkedok agar nanti punya anak wali. Semuanya tidak lepas dari ajaran-ajaran ngalap-ngalap berkah yang selama ini didoktrinkan di pondok-pondok pesantren. Apa kata dunia apabila Indonesia tanpa santri? Lihat santrinya dulu. Kalau santrinya pada seperti ini, bener apa kata dunia? Bobrok gak karuan teman-teman. Bukan apa kata dunia lagi. Kekonyolan demi kekonyolan banyak kita saksikan di antara mereka. Yang berfatwa tentang rokokan saja belum selesai, muncul dengan orang-orang yang sejatinya konyol, aneh, nyeleneh, dan melakukan tindakan yang kurang pantas kepada anak kecil. Anak kecil sudah diajarkan untuk seperti itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya hanya ingin memberikan edukasi kepada umat bahwa orang-orang yang sedemikian rupa seperti ini bukan menggambarkan inilah pendidikan Islam, tidak. Tapi ini menggambarkan betapa rusaknya marwah Islam dengan ulah-ulah yang dimana sejatinya ini bukan bagian dari Islam. Bukan bagian. Belum selesai dengan pengajian dangdutan, orkesan dari Gus Igdam. Kelas mana suaranya Pak Cita? Gus Ali Gondrong. Ahmad ya Habibi, Habibi, Habibi dan gus-gusan lainnya yang memfatwakan juga musik sonhorek itu halal. Kalau kalian ingin mengikuti fatwa yang haram silahkan, tapi kalau ingin mengikuti fatwa yang halal ya ikuti fatwaku. Kiai Pasuruan ngaromne sonhorek, ngene njaluk fatwa Gus Baru, haram ora kaya ngono. Lho kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat yo ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok sonhorek yo gawe sing haram, sing duwe sonhorek yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Sampai muncul pernyataan seperti itu, teman-teman. Ilmu ini bukan ilmu ini, teman-teman. Kekonyolan. Membuka mata umat itu memang susah. Memberikan edukasi kepada umat yang sudah ratusan tahun terdoktrin dengan ngalap-ngalap berkah, keramat-keramatan, itu bukan hal yang mudah. Karena apa? Doktrin yang begitu kuat. Sampai-sampai mereka tidak menghiraukan nasihat seperti apapun. Perhatikan ketika kemarin Trans 7 memberikan pembahasan. Meskipun dalam garis besar Heri Pas tidak setuju dengan cara penyampaian dari pembahasan Trans 7. Namun edukasi seperti itu perlu Trans 7 lanjutkan dengan narasi yang lebih baik lagi. Apa yang terjadi ketika Trans 7 memberikan pembahasan mengenai ajaran feodalisme yang berbungkus dengan adab di atas ilmu? Santri-santri yang mengaku berilmu, santri-santri yang mengaku punya ghirah di dalam berislam, turun ke jalanan dengan teriakan yang tidak menggambarkan mereka adalah Islam. Dengan teriakan seperti ini. Dengan ungkapan-ungkapan yang begitu bobrok, aneh, nyeleneh, keluar dari mulut mereka sampai apa? Kalau santet boleh, Pak. Sudah saya santet. Apa ini? Ajaran model apa ini? Jadi makin kelihatan, teman-teman. Hati-hati kepada para orang tua. Saya di sini mengajak orang tua untuk tepat memilih pondok pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan cuma berkedok kami aswaja ahlus sunnah wal jamaah. Penerapan ajaran Islam bukan berdasarkan kedok mereka itu teriak-teriak ahlus sunnah, tapi seperti apa pengamalan dan praktek mereka dalam beragama. Islam dibangun atas dalil, bukan atas kehendak hawa nafsunya. Kan mereka seperti itu, hawa nafsu mereka. Kalau kalian ditanya dalil, nggak perlu susah-susah nyari dalil. Kiai mereka adalah dalilnya. Orang NU tidak pernah tanya dalil. Gimana ini? Ya lihat saja Habib Zain Smith bagaimana itu. Ya, lihat saja Kiai Mustafa Akil, nah, gitu. Gimana? Ini yang melihat orang. Gimana? Ada tuh saya. Gimana Kiai Wahab? Gimana? Tidak pakai dalil. Dalilnya ya Kiai itu sendiri. Jadi kasus gus-gusan ini ya gak akan pernah putus karena selalu berganti-gantian, teman-teman. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita betapa bobroknya mereka ini ketika si paling teriak memfitnah, paling kejam memfitnah kepada dakwah sunnah dengan fitnahan-fitnahan yang keji. Dakwah sunnah begini, begitu, begini, begitu. Sedangkan di antara mereka jauh
lebih bobrok dan rusak. Silahkan komentar, apa pendapat kalian dengan gus-gusan yang semacam ini meskipun sudah minta maaf.